Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2 muatan pelajaran seni budaya dan keterampilan serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mari kita kupas tuntas materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah seni budaya dan keterampilan. Perhatikan gambar berikut anak-anakku semuanya ya. Materi kali ini adalah berkaitan dengan reklame. Mari kita pelajari apa itu reklame. Anak-anakku semuanya, coba kalian amati 3 buah gambar yang Ibu sajikan. Gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Menurut anak-anakku semuanya, gambar mana yang termasuk dalam reklame dan gambar mana yang bukan reklame? Ya, kalian perhatikan. Sudah ketemu ya? Ya, betul sekali. Nomor 1 dan nomor 3 adalah contoh reklame, sedangkan nomor 2 adalah bukan reklame. Mari kita pelajari apa itu reklame sesungguhnya. Ya. Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu re dan clamos, sedangkan dari bahasa Latin re dan clame. Re artinya berulang-ulang, sedangkan clame atau clamos artinya berteriak. Sehingga secara bahasa reklame adalah suatu teriakan atau seruan yang berulang-ulang. Secara luas reklame bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau kelompok orang untuk mengikuti isi reklame tersebut. Reklame bertujuan menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki. Ada beberapa jenis reklame, contohnya adalah iklan, billboard, baliho, spanduk, poster, dan juga plakat. Mari kita pelajari anakku. Tadi di awal kita sudah melihat, sudah bisa mengelompokkan gambar 1 dan gambar 3 merupakan contoh reklame. Sebetulnya apa sih ciri-ciri dari reklame itu? Mari kita pelajari. Ciri-ciri reklame antara lain yang pertama, informasi jelas dan mudah dimengerti. Kemudian ciri yang kedua, memuat informasi yang benar. Adapun ciri yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Dan ciri yang keempat adalah mudah diingat. Anak-anakku semuanya, berikut akan kita pelajari. Menurut tujuannya, ada 2 jenis reklame, yaitu yang pertama adalah reklame komersial, yang kedua adalah reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya dibuat oleh perusahaan atau badan usaha milik negara atau swasta. Coba anak-anakku semuanya perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah contoh reklame komersial yang biasa kita lihat di media elektronik maupun media cetak. Ada contoh Fanta dan juga iklan Indomie goreng. Kemudian yang kedua adalah reklame non-komersial. Reklame non-komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Kita perhatikan contohnya di bawah ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh reklame non-komersial. Dan ayo ikut KP Mandiri yang termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anakku semuanya, dalam membuat reklame ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame, yang pertama
pertama adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Kemudian yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Sedangkan yang keempat adalah tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, anak-anak semuanya, itulah materi seni budaya dan keterampilan yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Anak-anakku semuanya, silahkan perhatikan di lingkunganmu. Adakah orang yang bekerja sebagai insinyur, sebagai pegawai kantoran, bekerja sebagai chef, ada juga polisi, dokter, guru, dan sebagainya. Berbagai macam pekerjaan termasuk salah satu keberagaman ekonomi. Mari kita pelajari. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi suatu daerah atau masyarakat, seperti tingkat pendapatan, komoditas utama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi di Indonesia sangat beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, kehutanan, dan juga jasa. Anak-anakku semuanya, silahkan perhatikan gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Pada gambar tersebut merupakan contoh keberagaman ekonomi. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai penambang, ada juga dokter, ada juga pedagang, nelayan, ada juga guru. Dengan adanya keberagaman ekonomi tersebut, anak-anakku semuanya mengetahui bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Keberagaman ekonomi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran. Keberagaman ekonomi mengakibatkan tingkat ekonomi masyarakat berbeda. Ada yang tingkat ekonominya tinggi dan ada juga yang tingkat ekonominya rendah. Meskipun tingkat ekonominya berbeda, kita harus tetap saling menghargai satu sama lainnya. Berikut ini ada contoh keberagaman ekonomi, ya. Ekonomi tingkat tinggi dan juga ekonomi tingkat rendah. Semua tergantung dari keterampilan dan jenis pekerjaannya. Anak-anakku semuanya, demikian video pembelajaran kali ini. Kita telah belajar materi seni, budaya, dan keterampilan serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.